Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam rangka ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, yang dimana ilmu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya bagi orang-orang yang niatnya benar ketika belajar ilmu agama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan juga untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Yang demikian para jamaah rahimakumullah, karena semua ucapan dan semua amal perbuatan dalam agama Islam wajib dibangun di atas ilmu. Wajib dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau membuat bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab wajibnya berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dan demikian para jamaah rahimakumullah, karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi mengatakan sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentangnya, kita nggak tahu dalilnya, atau mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu ya qala Allah dalam hal tersebut, tidak tahu qala Rasul dalam hal tersebut, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan untuk beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, kajian kita dari kitab Makarimul Akhlaq oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan sebelum kita melanjutkan kajian ini,
maka seperti biasa kita lakukan murajaah, ya, mengulang-ulang pelajaran kita, karena murajaah itu merupakan sebab ilmu melekat pada diri kita. Adapun sebaliknya meninggalkan murajaah, tidak mengulang-ulang pelajaran, tidak membaca lagi pelajaran, tidak mengingat-ingat lagi pelajaran, maka itu sebab hilangnya ilmu. Sebagaimana hafalan, seseorang menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya, bukan berarti setelah hafal selesai sudah dia. Namun kewajibannya adalah menjaga hafalannya. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara murajaah, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Kenapa? Agar tidak hilang hafalan dari dirinya. Karena kata para ulama, innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarati. Sesungguhnya yang dapat menghilangkan ilmu, ya, menjadikan ilmu itu hilang dari ingatan seseorang adalah sifat lupa dan juga wa tarkul mudzakarah, meninggalkan mudzakarah alias tidak murajaah. Maka alangkah baiknya kita, ya, mulai dengan murajaah untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita selesaikan, untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Para jamaah rahimakumullah. Baik, ana ingin bertanya, apa bedanya antara adab dan akhlak? Apa bedanya antara adab dan akhlak? Ada yang benar menjawab? Adab itu perbuatan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada waktu apa? Perbuatan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada saat apa? Pada saat apa, Ibu? Pada saat kita melakukan kebaikan. Baiklah, bahasa ahsanti. Atau kalau mau lebih disempurnakan mungkin, ya, adab adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang disyariatkan untuk dilakukan pada sebuah momen. Contoh momen makan misalnya, atau momennya berkaitan dengan buang hajat, atau momen thalabul ilmi, belajar ilmu agama, atau momen yang berkaitan dengan berteman. Bisa dipahami ya? Jadi adab adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang disyariatkan untuk dilakukan pada sebuah momen, entah momen yang berkaitan dengan makan dan minum, atau buang hajat, atau belajar ilmu agama, atau berteman dan lain sebagainya, atau berangkat ke masjid. Nah, ini juga ada adab-adab berjalan ke masjid, itu juga ada adab-adabnya, yakni ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang disyariatkan untuk dikerjakan, diamalkan pada momen seseorang berangkat ke masjid. Maka ada, ya, namanya itu kitab-kitab yang berjudul Adabul Masyi ila Shalah, adab-adab berjalan menuju shalah. Dari ahsanti. Adapun kalau akhlak, apa pengertian akhlak? Dari ahsanti, barakallahu fiki, gambaran batin seorang manusia. Karena seorang manusia memiliki dua surah, dua gambaran. Ada surah dhahirah, gambaran yang nampak, dhahir, yaitu gambaran fisiknya dia. Dan juga yang kedua ada suratul batinah, ada gambaran batin, ya, yaitu akhlaknya dia. Ya, ahsanti. Kemudian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan kedua, bagaimana cara memperoleh
jibillah santi, dari lahir. Dia berakhlak demikian ini memang sejak lahir, namanya itu jibillah, tabiatnya istilahnya. Sejak awalnya demikian ya. Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan kepada hamba tersebut akhlak yang mulia seperti misalkan sabar, tidak tergesa-gesa, penyantun. Sejak lahirnya sudah demikian. Saya dipahami. Ada yang sejak lahirnya itu memang akhlaknya jelek, waliyadzubillah. Suka marah dia, tergesa-gesa, kasar, waliyadzubillah. Nah, ada akhlak itu yang sumbernya jibillah, yaitu sejak lahir, tabiat, watak istilahnya. Adapun sumber yang kedua, yaitu dengan apa? Ahsanti, berusaha sendiri, melatih diri, at-tamrin atau at-tatabbur, berusaha. Misalkan nih, dia sejak lahir tabiatnya pemarah. Alhamdulillah. Maka setelah dia membaca tentang keutamaan sabar, larangan marah misalnya, maka dia berusaha melatih dirinya untuk tidak marah. Bisa dipahami ya? Maka ini bisa diraih dengan apa? At-tatabbur, dengan berusaha melatih diri. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, mana yang lebih baik? Orang yang berakhlak mulia memang dari jibillahnya, dari tabiatnya, dari wataknya dia ini sudah berakhlak mulia, atau orang yang berakhlak mulia dengan cara melatih diri? Mana yang lebih afdal? Yang pertama atau yang kedua? Gimana? Lihat kondisinya. Santunna barakallahu fikunna. Lihat kondisinya atau ada perinciannya. Dan gimana perinciannya? Bagaimana perinciannya? Lupa, ulang lagi. Jadi perinciannya adalah kalau dilihat, ditinjau dari sisi akhlak tersebut tidak akan hilang, alias senantiasa melekat pada orang tersebut, maka yang lebih afdol adalah yang pertama, yang memang dari sejak lahir, dari jibillahnya, dari tabiatnya, dari wataknya, dia sudah berakhlak mulia. Kenapa? Karena dia nggak perlu susah-susah untuk melatih diri. Emang dari awal dia penyadar. Maka kapanpun, dimanapun dia penyadar. Saya paham ya. Sifat sabar itu tidak lepas dari dirinya. Kenapa tidak lepas dari dirinya? Memang dia sejak awal sudah penyadar. Saya paham ya. Mau dimanapun, mau kapanpun, dia tetap menjadi seorang penyadar. Bisa dipahami ya? Ini ditinjau dari sisi akhlak tersebut tidak hilang, tidak lenyap, alias senantiasa melekat. Maka yang lebih afdal adalah yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua, yang melatih diri, bisa saja suatu saat dia kelepasan. Betul, dia berusaha untuk jadi orang sabar. Emang asalnya dia wataknya itu pemarah, kemudian dia melatih dirinya untuk bersabar. Namun bisa saja suatu saat dia kelepasan. Karena memang wataknya dia sebenarnya pemarah. Saya dipahami ya. Dan itu dari sisi ditinjau dari sisi akhlak tersebut senantiasa melekat. Maka yang lebih afdol adalah yang pertama. Adapun ditinjau dari sisi pahala, maka yang lebih afdol adalah yang kedua, yang berusaha melatih.
dia ada berusaha untuk mengamalkan dalil. Ya, kasih contoh misalkan dari sisi hafalan lah. Orang yang sejak awal hafalannya kuat, dia mungkin sekali baca Al-Quran hafal ya. Sekali baca langsung hafal. Maka pahalanya dia hanya segitu. Saya bilang ya. Adapun anak kedua karena dia susah menghafal, wataknya dia susah menghafal, sehingga dia melatih dirinya untuk bisa menghafal Al-Quran, sehingga dia harus membacanya itu biar hafal 10 kali, 20 kali. Bayangkan berapa pahala yang dia dapatkan. Bisa dipahami ya? Satu huruf hasan, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan dia ulang terus sampai 20 kali. Adapun yang pertama tadi ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, selesai hafal dia. Saya dipahami ya? Yang kedua, terus Alhamdulillahirabbil alamin diulang terus, maka pahalanya lebih besar yang kedua karena atas usahanya. Bisa dipahami Ibu? Baik. Kemudian yang ketiga, ada berapa pembagian akhlak? Ada 3. Apa saja? Akhlak pada siapa? Yang pertama akhlak kepada siapa? Hah? Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang pertama akhlak kepada Allah. Baik, kalau mau tambahkan 3 tidak ada masalah. Yang kedua akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga akhlak kepada sesama makhluk. Yang pertama akhlak kepada Allah. Ini yang paling utama, yang paling penting. Yang kedua akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara menaati beliau dan ittiba', mengikuti ajaran sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu cara berakhlak mulia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Menyanjung beliau, menghormati beliau, memuji beliau, namun dengan syarat tidak hulu, tidak berlebih-lebihan dalam memuji, dalam menyanjung beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau melarang hal tersebut. Beliau melarang umatnya untuk hulu, berlebih-lebihan dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian menyanjungku secara berlebih-lebihan. Janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan, sebagaimana Nasara menyanjung, memuji Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebih-lebihan dulu. Innama ana 'abdu, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Kita diciptakan ya dengan penciptaan yang demikian. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam juga diciptakan sama dengan kita. Kita merasa ngantuk, kita tidur, merasakan haus, lapar. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam juga merasakan hal tersebut. Karena beliau basyar, manusia, hamba Allah. Innama ana 'abdun, aku ini hambanya Allah. Faqul 'abdullahi wa rasul. Maka katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, agar kita tidak hulu kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan katakanlah Muhammad adalah Rasulullah, agar kita menyanjung beliau, menghormati beliau, ya, menaati
beliau, membenarkan kabar berita beliau, dan beribadah kepada Allah dengan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Cari pahami? Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita berakhlak mulia kepada Allah Jalla wa'ala? Bagaimana cara agar kita berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya? Gimana? Yang pertama apa? Menerima. Baik. Yang pertama menerima kabar berita Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membenarkannya. Yang kedua, yang kedua menerima syariat Allah dengan mengamalkannya, mempraktekkannya. Yang ketiga, yang ketiga menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan ridho. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum, apabila mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ujian itu pasti sudah. Tidak mungkin seseorang itu mengalami tertawa terus. Pasti ada kalanya dia menangis, dia sedih. Dunia demikian. Kadang kita senang, kadang kita susah. Bisa dipahami ya? Ketika susah, maka apa yang kita lakukan? Bersabar dan ridho serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman radiya falahu ridho." Barang siapa yang ridho kepada Allah atas ujian tersebut, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhut. Dan barang siapa yang murka kepada Allah atas ujian tersebut, enggak terima dia, maka Allah pun murka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ahsantunna. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita berakhlak mulia kepada sesama makhluk? Gimana? Tidak mengganggunya. Yang pertama, yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, jika bertemu, ya, ahsantunna, Allah fikunna. Jika bertemu, kita bertemu dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri. Baik. Para jamaah rahmatullah, kita lanjutkan lagi. Kita baca dari Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, wal hasil anna ihsan al-'ishrati ma'al ahli wal ashabi wal aqarib kullu dzalika min husnil khuluq. Kata Syekh, kesimpulannya, berbuat baik, bermuamalah dengan baik kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita yang sudah kita bahas, para orang tua dan juga keluarga kita, istri kita, wal ashab dan juga teman-teman kita, rekan kerja kita, demikian pula tetangga kita, semuanya itu termasuk akhlak yang baik. Nah, kata Syekh rahimahullah, wa yanbaghi lana fi hadhihi al-marakiz as-sayfiyah an nastaghilla wujud asy-syabab bihaythu numarrimuhum ala ihsanil khuluq liyakuna hadha al-markaz markaz ta'lim wa tarbiyatin li'anna al-'ilma biduni tarbiyatin qad yakunu dhararuhu akthar min naf'ihi.
kitab ini asalnya itu bukan tulisan Syekh, namun ceramah beliau, kajian beliau, istilahnya kayak daurah yang dihadiri para pemuda ya pada musim panas. Maka beliau mengatakan hendaknya di markas-markas di daurah seperti ini kita memanfaatkan keberadaan kehadiran para pemuda untuk melatih mereka agar mereka berakhlak mulia. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar daurah atau ma'had pembelajaran ini betul-betul mengajarkan ilmu dan juga mentarbiyah. Jadi hendaknya kajian-kajian, demikian pula ma'had, daurah itu selain menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan, maka hendaknya diiringi dengan tarbiyah, mendidik. Demikian pula seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar menyampaikan informasi selesai, menyampaikan pengetahuan selesai. Di luar kelas tidak ada urusan lagi dengan santri. Jangan seperti ini. Hendaknya guru itu menjadi mu'allim, pengajar plus murabbi, pendidik. Ketika misalkan di luar kelas, di luar sekolah, di luar ma'had, bertemu dengan santrinya misalkan tidak mengamalkan adab-adab Islam, maka ditegur, dinasihati. Jangan mengatakan bukan urusan saya jadi kelas kamu benar-benar. Nah kata Syekh, al-ilm biduni tarbiyah qad yakunu dararuhu akthar min naf'ihi. Ilmu tanpa disertai tarbiyah, tanpa disertai ya, pendidikan, maksudnya mendidik santri tersebut, mendidik jamaahnya, hanya dikasih ilmu saja tanpa dididik, maka itu bisa jadi kemadorotannya, mafsadatnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Saya ya. Karena ketika dikasih ilmu saja tanpa dididik, maka dikhawatirkan santri itu tidak mengamalkan ilmunya. Padahal ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatkan rasa takut kepada Allah. Nah gimana caranya? Caranya dengan dididik, bukan hanya diajari saja, selesai sudah. Ya pokoknya bukan anak mengajar selesai sudah. Tidak, dididik. Agar santrinya atau jamaahnya ini timbul rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu saja tanpa amal, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan para hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya orang-orang yang berilmu tentang agama Islam, tentang Allah. Semakin dia berilmu, maka seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita mentarbiyah, cara kita ya mendidik santri itu takut kepada Allah dengan tarbiyah kan, mendidik mereka. Maka sekedar mengajar saja, memberikan informasi saja, memberikan pengetahuan saja tanpa mentarbiyah itu bisa jadi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ya surah Al-Imran ayat ke-79, Allah berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wal nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selayaknya bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya kitab, yang Allah berikan kepadanya kitab Al-Quran atau Injil, Al-Quran kepada Nabi alaihissalatu wassalam, Injil kepada Isa alaihissalam, seterusnya. Dan Allah berikan kepadanya hukum, dan Allah jadikan dia sebagai seorang nabi, maka tidak layak, tidak sepatutnya bagi nabi tersebut untuk mengatakan kepada manusia kunu ibadan li min dunillah.
Abu Rafi' Al-Quradi, dan juga orang-orang Nasara dari Najran, dari daerah Najran. Ketika mereka didakwai, maka mereka ini menuduh Nabi alaihi salatu wassalam, mengajak mereka untuk menyembah Nabi alaihi salatu wassalam selain Allah. Nah, oleh karena itu Allah turunkan ayat ini. Tidak layak bagi seorang nabi untuk mengatakan kepada manusia sembahlah diriku selain Allah Subhanahu. Saya dipahami ya? Saya dipahami? Jadi sebab nuzulnya ayat ini ada seorang Yahudi bernama Abu Rafi' Al-Quradi dan juga orang-orang Nasrani dari Najran yang mereka ketika didakwai diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka justru menuduh Nabi alaihi salatu wassalam, menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk menyembah Nabi selain Allah Subhanahu. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membantah mereka. Tidak layak, tidak patut, tidak siap-siapnya bagi seorang nabi yang Allah berikan kitab dan hukum kepadanya untuk berkata kepada manusia sembahlah aku selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya paham ya? Dia Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun Akan tetapi yang layak, yang patut, yang siap-siapnya diucapkan oleh para nabi yang Allah utus, yang Allah berikan kitab kepadanya, yang Allah berikan hukum kepadanya, untuk berkata kepada manusia kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Apa yang rabbani? Yaitu para ulama yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia dengan akidah sahihah, dengan akidah yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan mendidik manusia dengan akhlak yang mulia. Maka kalau ada seorang dai, dia bukan hanya sekedar ceramah saja, dia menjadi dai yang rabbani, mendidik manusia. Mendidik manusia dengan akidah sahihah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dan dengan akhlak yang mulia, dan memberikan contoh kepada mereka. Imam kuntum tu'allimuna al-kitab, sebabkan kalian mengajarkan Al-Quran dan kalian membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran. Dan kata Syekh, hadhihi faidatul ilm an yakuna al-insan rabbani. Kata Syekh, inilah faedah dari ilmu. Ilmu itu seharusnya menjadikan manusia adalah manusia yang rabbani, pribadi yang rabbani. Bima'na murabbiyan bi'ibadillahi ala syari'atillah, yaitu hendaknya ketika dia semakin berilmu, dia menjadi pribadi yang rabbani, yang mendidik hamba-hamba Allah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kata Syekh di sini, fahadil mawadis allati na'mur min al-qadimin 'alaiha an yaj'aluha maidanan litasabuqi fil akhlaqil fadilah wa min ihsanil khuluq. Dan daurah-daurah seperti ini kami berharap akan dijadikan medan untuk saling fastabiqul khairat dalam berakhlak mulia. Dan kata Syekh, wa qad dzakarna awwalan anna husnul khuluq yakunu bil tab' wa yakunu bil tatabbu' wa anna husnul khuluq bil tab' akmalu min husnul khuluq bil tatabbu' wa ataina 'ala dhalika bi dalilin wa huwa qaul Rasul alaihi salatu wasallam Ashadd bin Abdul Qais barillahu jabalak 'alaihima. Kata Syekh sudah disebutkan bahwasanya akhlak mulia itu bisa diraih secara tabiat dan juga dengan melatih diri. Dan beliau sudah menyampaikan dalilnya, yaitu ucapan Nabi alaihissalam kepada Ashadd Abdul Qais. Dan kata Syekh, sebutkan di sini, walianna husnul khuluq bit-tab' la yazulu 'anil insan, lakin husnul khuluq bit-tatabbu' qad yafutu al-insan fi mawaqin katsiratin li'annahu yahtaju ila mumarasatin wa ila mu'anatin. Kata Syekh, orang yang berakhlak mulia memang dari wataknya, berangkat dari jibilahnya, Allah menganugerahkan dia akhlak mulia tersebut sejak lahir dari tabiatnya, maka dia itu lebih
baik daripada orang yang berakhlak mulia dengan cara berusaha. Dari sisi akhlak mulia tersebut tidak mungkin hilang dari orang tersebut. Kenapa tidak mungkin hilang? Karena dia nggak perlu susah payah untuk melatih diri. Dari awalnya dia sudah berakhlak apa? Mulia. Boleh kata saya di sini, wa ila tadakkuri dzalika 'inda wujudi kulli man yuthil insan wa li hadza ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah awsini qala la taghdab faraddada miran qala la taghdab. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, ada seseorang ya sahabat radhiyallahu anhu pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan aku wasiat. Maka yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, Nabi terus mengulang-ulanginya beberapa kali. Nabi mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan pada rahmatullah, ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca faedah dari hadis yang mulia ini. Ketika ada salah seorang sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta wasiat, ya, kemudian diwasiatkan agar dia tidak marah, dan Nabi mengulang-ulanginya. Maka faedah yang pertama dari hadis ini adalah bagaimana antusias para sahabat. Antusias para sahabat radhiyallahu anhum untuk meraih sesuatu yang bermanfaat baginya. Dan karena itu banyak hadis di mana para sahabat itu minta wasiat. Ini menunjukkan mereka itu berantusias meraih hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Di antaranya meminta wasiat kepada ahlinya. Jadi paham ya? Maka ini yang seharusnya kita teladani. Kita hendaknya berantusias dalam meraih hal-hal yang bermanfaat untuk kita, baik dari sisi dunia kita maupun dari sisi akhirat kita. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, ihtis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berantusiaslah kamu untuk meraih hal-hal yang bermanfaat untukmu, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jaz, dan janganlah engkau merasa lemah. Maka dari kita antusias, antaranya antusias semangat dalam thalabul ilm, antusias semangat dalam bertanya. Karena kalau kita nggak paham, sebenarnya kita diperintahkan, maka kita diperintahkan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ini yang perlu kita teladani yang pertama, yaitu antusias dalam meraih hal-hal yang bermanfaat, ya, khususnya dalam masalah akhirat seperti thalabul ilm, dalam beribadah dan sebagainya, dan juga dalam masalah dunia. Yang kedua, annal mukhatab yukhatab bima taqtadi haluhu wa hadhihi qa'idatun muhimmatun. Faedah yang kedua dari hadis tersebut, bahwasanya hendaknya lawan bicara kita, hendaknya lawan bicara kita itu kita ajak bicara sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Saya ulangi. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada sahabat tadi ketika minta wasiat, wahai Rasulullah wasiatkanlah kepadaku, berlaku wasiat. Nabi tidak mengatakan bertakwalah kepada Allah. Saya ulangi. Namun di hadis lain, Nabi memberikan wasiat dengan wasiat takwa. Saya ulangi ya. Jadi ada hadis lain
dia suka malas sholat berjamaah, minta wasiat kepada antum, maka apa yang aku wasiatkan? Hendaknya antum rajin-rajin sholat berjamaah. Nah, wasiat ini, ucapan kita, pembicaraan kita, nasihat kita, kita sampaikan itu sesuai dengan kondisi lawan bicara. Saya bilang ya, itu faedah yang kedua. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia ini Nabi wasiatkan kepada sahabat tadi agar tidak marah. Kata para ulama, tafsir dari tidak marah itu ada dua. Janganlah kau marah, maksudnya maknanya tafsirnya ada dua. Yang pertama adalah jauhi sebab-sebab kemarahan. Kalau kita sudah tahu, misalkan kita menyadari bahwasanya diri kita ini mudah marah ya, maka jauhilah sebab-sebab yang mengarahkan kita, mengantarkan kita kepada kemarahan, agar kita tidak marah. Saya ulangi ya, ulangi lagi. Tafsir dari la taghdab, tafsir dari la taghdab, jangan engkau marah, itu ada dua. Yang pertama maksudnya adalah jauhilah sebab-sebab yang mengantarkanmu kepada kemarahan. Yakni kalau kita sadar bahwasanya diri kita ini mudah marah, maka agar kita tidak marah, jauhilah sebab-sebab yang menjadikan kita marah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kalau marah jangan dilampiaskan. Jangan melampiaskannya kepada efek buruknya. Kadang orang kalau marah, alhamdulillah, sudah marahnya menjadi-jadi, tiba-tiba dibisiki syaitan untuk mendolimi, untuk membunuh bahkan orang yang dia marah, alhamdulillah. Ini jangan dilampiaskan, jangan dilakukan. Dibisiki oleh syaitan, dia sudah marah sama dengan tetangganya, dia marah, dibisiki untuk bunuh saja. Akhirnya dia lampiaskan, tidak boleh. Saya dipahami ya. Nah, itu makna yang kedua. Jangan melampiaskan ya, kepada efek buruk. Jangan melampiaskan kemarahan tersebut kepada efek buruk. Istri kepada suami, suami kepada istri, misalnya marah kepada istrinya. Di antara efek buruknya apa? Menceraikannya tanpa berpikir. Maka jangan sampai ketika marah langsung mengatakan apa? Aku ceraikan kamu. Setelah mengatakan demikian, baru dia sadar. Gimana dia menceraikan? Ini dia datang ke ahli ilmu untuk bertanya tentang kondisi-kondisinya. Nah, ketika marah, jangan sampai kemarahan Anda terlampiaskan kepada efek-efek buruknya, entah mendoliminya, ya, mencaci makinya tanpa hak, tanpa alasan yang benar, atau bahkan sampai membunuhnya. Alhamdulillah ini. Itu dua makna, dua tafsir dari la taghdab, janganlah kau marah. Yang ketiga, cara ya, menahan kemarahan. Kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala, rahimahullah taala, cara menahan kemarahan itu ada dua. Obat dari kemarahan itu ada dua. Ada yang bersifat ucapan. Obatnya itu bersifat ucapan. Dan juga ada yang bersifat perbuatan. Obat marah dari sisi ucapan adalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika marah misalnya ya, atau dia mendapatkan sesuatu sebab yang bisa menjadikan dia marah, maka sebelum dia marah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang sedang marah dengan kemarahan yang sangat amat dahsyat. Maka Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Inni a'lamu kalimatan, law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat, seandainya dia ucapkan kalimat tersebut, maka kemarahannya akan hilang. Apa itu? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena ada dengan marah bisa diwaswasi oleh syaitan agar melampiaskan kemarahannya kepada efek-efek buruk. Itu obat marah dari sisi apa? Ucapan. Yang kedua dari sisi perbuatan. Kata Syekh rahimahullah, wa ammad dawa'ul fi'li. Adapun obat marah dari sisi perbuatan yaitu idza kana qa'iman fal yajlis. Kalau dia sedang marah dalam keadaan berdiri, makanya berdiri dia, maka hendaknya dia duduk, merubah keadaan. Karena dengan merubah zahirnya dia, insya Allah batinnya dia pun ikut berubah. Contohnya, wa idza kana jalisan falyattaji'. Kalau dia marahnya dalam keadaan duduk ini, maka hendaknya dia ini juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah atau mungkin mau marah, maka ketika dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, hendaknya dia duduk. Karena dengan merubah zahirnya dia, itu insya Allah bisa merubah batinnya dia. Wa in dhahaba anhu ghadab. Kalau seandainya dengan duduk, alhamdulillah sudah apa? Hilang marahnya, alhamdulillah. Wa illa, kalau ketika dia duduk masih belum hilang marahnya, falyattaji', maka hendaknya dia berbaring. Bisa dipahami ya? Jadi itulah beberapa atau obat dari kemarahan. Obat dari kemarahan. Kemudian rahimahullah, demikian pula ada tambahan dari Syekh Muslim rahimahullah, kalau misalkan marah tadi juga bisa kita lakukan perbuatan wudu. Kata beliau, wudu itu bisa menghilangkan apa? Kemarahan. Karena wudu itu bisa memadamkan panasnya kemarahan. Wallahu a'lam. Dia oleh ulama yang selanjutnya, yang selanjutnya dari hadis tersebut bahwasanya agama Islam itu melarang manusia dari akhlak-akhlak yang jelek. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda tadi, la taqwa, janganlah kau marah, karena marah akhlak yang jelek. Kecuali kalau marahnya karena Allah, karena agama ya. Kalau marahnya karena duniawi, nggak boleh. Kalau karena agama, misalkan anak waliyadzubillah bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala, ada masalah. Anak meninggalkan sholat, ada masalah. Bahkan dipukul apa? Namun pukulannya jangan sampai melukai diri. Pukulannya adalah pukulan yang mendidik, bukan melukai. Ada paham ya? Jangan salah. Kalau marahnya karena Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan agama, anak maksiat misalkan nggak mau sholat, ya. Kemudian oleh itu bila bermaksiat dan sebagainya, maka kita boleh. Nah, yang dimaksud di sini adalah marah yang karena hal dunia.
Dan justru Islam itu memerintahkan manusia untuk berakhlak yang baik. Berarti ketika Nabi SAW mengatakan la taghdab, janganlah pemarah, di situ juga secara tersirat ada perintah hendaknya engkau menjadi orang yang penyantun. Bisa dipahami ya? Karena kalau dilarang dari perbuatan jelek, maka otomatis dalam larangan tadi ada perintah terhadap lawannya. Ketika Nabi melarang kita untuk marah, maka secara tersirat dalam kata-kata lantar ada perintah agar kita menjadi orang yang penyantun, orang yang penyabar. Bisa dipahami ya? Tapi itu beberapa faedah dari hadis la taghdab. Lanjutkan lagi para jemaah rahmatullah. Kata Syekh dalam kitab Makarimul Akhlaq, wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, laisa asy-syadidu bis-sur'ah wa innama asy-syadidu alladhi yahliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang sur'ah, yang hebatnya istilahnya yang bisa membanting manusia. Bukanlah orang yang kuat orang yang membanting manusia. Ya, misalnya mentang-mentang maksudnya kuat ya, suka fitness ini, banting sana banting sini. Itu bukan orang yang kuat. Bukan orang yang kuat. Siapa orang yang kuat? Karena Nabi SAW innama asy-syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat yang sejati adalah dia yang mampu menahan dirinya ketika ada hal-hal yang membuat dia marah. Ini ada sesuatu kejadian, suatu sebab yang bisa menjadikan dia marah, namun dia tahan dirinya untuk tidak marah, maka itulah asy-syadid, itulah orang yang kuat, yang hakiki. Orang kuat yang hakiki yang bisa menahan marah, bukan yang pandai membanting orang. Justru Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menahan amarah. Dalam surah Al-Imran itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bertakwa itu mereka menahan amarah mereka. Ketika mereka diganggu oleh manusia misalnya, maka mereka tahan. Dan kita baca tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah taala terkait masalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Tafsir beliau sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah telah siapkan untuk siapa? Surga telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah berfirman menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Apa sifat mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-Nya yang berbuat
diganggu oleh orang lain, yang itu bisa menjadi sebab dia marah, maka justru dia menahan. Dia tidak melampiaskannya. Meskipun dia mampu membalas, dia tidak melampiaskannya. Namun yang dia pilih adalah bersabar dalam menghadapi orang yang mengganggu diri. Bisa dipahami ya? Baik. Ya. Surat Al-Imran ayat ke-134. Surat Al-Imran ayat ke-134. Beliau berkata rahimahullah, Syekh al-Ambas di sini, wa kadzalika naqul inna husnal khuluq yakunu bil iktisab bi ma'na anna al-insan yumarridu nafsahu fa yakunu al-insanu hasanal khuluq bi umuri minha. Ya, pernah kita bahas bahwasanya akhlak yang mulia itu dari dua cara, dari dua sumber. Ada yang bersumber sejak lahir alias jibillah, memang wataknya dia demikian, Allah menganugerahkan akhlak yang mulia kepada dirinya sejak lahir. Yang kedua dengan cara apa? Melatih diri. Nah, bagaimana kita melatih diri kita agar berakhlak mulia? Ini pertanyaannya. Bagaimana kita melatih diri kita agar berakhlak mulia? Yang pertama cara melatihnya adalah an yanzura fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia membaca Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak mulia tersebut. Contoh tadi tentang masalah marah, tidak marah ya. Dia baca ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, orang bertakwa itu yang bisa menahan amarahnya, dan juga hadis Nabi tadi, la taqul, janganlah marah. Dia baca itu. Ya, dia baca itu. Dia baca ayat-ayat, dalil-dalil yang memuji perbuatan tersebut. Karena Syekh wal mu'min idza ra'a nususan tamdahu syai'an min al-akhlaq aw min al-a'mal fa innahu yaqul. Maka secara asal orang yang betul-betul beriman kepada Allah dari akhir, ketika dia membaca dalil-dalil yang memuji sebuah perbuatan ini, memuji akhlak itu, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, an yusahiba man 'urifu bi husnil khuluq. Hendaknya dia berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Cara melatih agar kita berakhlak mulia hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Jangan berteman dengan orang-orang yang berakhlak jelek. Karena dalam bahasa Arab dikatakan as-sahibu sahibu. Teman itu bisa menarik. Ya. Kalau temannya baik maka dia akan menarik kepada kebaikan. Kalau temannya jelek maka dia akan menarik kepada kejelekan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul jalisis salih wal jalisis su' kahamil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhdiqu thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalan, perumpamaan teman yang saleh, teman yang baik dengan teman yang jelek, perumpamaannya seperti penjual minyak wangi. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, dan teman yang jelek seperti orang pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bisa beli parfumnya dia, atau minimal kita pulang dari tokonya dia, akan kita mampir ke tokonya. Minimal kita ketika pulang dari tokonya dia, toko parfumnya dia, minimal kita
bisa mendapatkan bau harum. Walaupun nggak beli, kita dikasih coba sama dia, coba ini, diusahakan ini. Minimal kita keluar apa nih bau ini? Saya lari. Maka itu permisalan orang yang sholat, teman yang sholat, mengajak kita kepada apa? Kebaikan. Efeknya itu kebaikan. Adapun kalau teman yang jelek waliyadzubillah seperti Nabi Khulqir, pandai besi. Kalau kita bermain ke tempatnya dia, maka bisa jadi baju kita terbakar atau minimal kita keluar dari tempatnya dia, bau kita busuk. Cari kami. Maka hendaknya kita dalam memilih teman itu selektif. Kita memilih teman itu selektif. Perhatikan teman kita soleh atau tidak. Jika tidak soleh, tinggalkan sudah. Karena apa? Karena kita mengkhawatirkan agama kita. Maka pilih teman-teman yang berakidah saya berakhlak mulia, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga akhlak kepada sesama manusia. Jangan berteman dengan orang-orang yang berakhlak jelek, baik itu berakhlak jelek kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, dia berbuat kesyirikan waliyadzubillah, atau berakhlak jelek kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau berakhlak jelek kepada sesama. Demikian pula kita hendaknya memperhatikan anak-anak kita. Karena anak kita tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Anak kita tanggung jawab. Cari kami. Maka perhatikan teman anak-anak kita. Dengan siapa dia? Jangan sampai waliyadzubillah kita sudah terdidik, namun dia menjadi rusak waliyadzubillah disebabkan apa? Teman. Apalagi usia-usia ABG itu lebih terpengaruh dengan temannya daripada terpengaruh dengan orang tuanya. Maka ini perlu kita perhatikan. Siapa teman anak kita? Pilihkan teman-teman yang saleh, yang baik, yang berakhlak mulia, baik berakhlak mulia kepada Allah, kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada sama manusia untuk anak-anak kita. Karena itu termasuk dalam kandungan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Ali radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, jagalah diri kalian dan keluarga dari neraka. Ali radhiyallahu anhu, alimuhum wadibuhum, ajarilah mereka ilmu agama dan ajarilah mereka adab-adab Islam. Di antaranya adab berteman. Di antara adab-adab berteman adalah memilih teman yang saleh, yang berakhlak mulia, baik berakhlak mulia kepada Allah alaihi ta'ala atau akhlak mulia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akhlak mulia kepada sesama manusia. Kemudian pada jawaban yang ketiga, cara melatih agar kita berakhlak mulia adalah hendaknya kita memperhatikan efek buruk dari akhlak yang jelek. Agar kita bisa melatih diri kita untuk berakhlak mulia, maka kita memperhatikan efek buruk hasil dari akhlak yang jelek. Apa hasilnya? Fasayyul khuluqi manqutun wa sayyul khuluqi mahjurun wa sayyul khuluqi madhkurun bil wasl qabih. Orang yang berakhlak jelek, maka di tengah-tengah manusia dia akan dipuji, dia akan dijauhi, dan dia akan disebut-sebut oleh manusia dengan sebutan-sebutan yang jelek. Tentu kita yang akalnya sehat tidak mungkin mau dijauhi oleh manusia, dibenci manusia, disebut dengan sebutan-sebutan yang jelek. Ya, caranya gimana? Caranya yang berakhlak mulia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perbuatlah manusia dengan akhlak yang baik. Fa idza 'alima al-insanu anna su'al khuluqi yufdi bihi ila hadha fa innahu yabta'idu 'anhu. Apabila seseorang mengetahui efek buruk dari akhlak yang jelek, maka dia akan menjauh dari akhlak tersebut agar tidak terkena
suri tauladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik pada diri. Beliau menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan aslun kabirun, pondasi yang sangat besar agar kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, meneladani ucapan-ucapan beliau, meneladani perbuatan-perbuatan beliau, dan meneladani segala keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneladani beliau, mengikuti beliau, ittiba' kepada beliau itu secara ihsan, ihsan. Bukan hanya mengambil sebagian, membuang sebagian, tidak. Namun semuanya kita teladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya kita teladani, ibadahnya beliau kita teladani, akhlaknya beliau kita teladani. Demikian pula muamalah beliau kita, dan dakwahnya beliau juga kita teladani. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Bukan hanya kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam semua keadaan kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau uswatun hasanah. Berkata rahimahullah taala, wa li hadza umira an-nasu bil ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Al-Ahzab, meneladani kesabaran beliau, dan meneladani bagaimana beliau berjihad dan seterusnya, meneladani bagaimana beliau